Ada Pak Yunus Evan, BJBR, BJTM. Itu lebih cocok buat swing, Pak. Buat swing. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Saya mau cek juga di Instagram ada pertanyaan apa nih ya di sini. Pertanyaan. MPPA, SLIS, LPPF itu tipe trend following. Kalau rally itu nonstop. MPPA juga sama, tipe trend following. Kalau rally itu nonstop, gitu. Kalau swing trading dia terlalu pendek range-nya. Jadi lebih ke trend following. Daripada swing trading di sana, mendingan ganti saham lain, tunggu sampai mereka rally, baru ikutan trend following. Oke, lanjut ya, lanjut. Toba, Bumi. Wah, dari Bu Nurul. Bumi. Oke, kita buka deh. Bumi. Iya, udah lama nih. Bukan udah lama sih. Udah beberapa hari saya nggak lihat Bumi. Oke, Bumi. Apa kabarnya Bumi? Kita akan masuk ke yang konvensional dulu di sini. Nih, teman-teman. Bumi lebih cocok mana? Swing trading atau trend following? Lihatlah pergerakan historisnya. Gitu dulu. Jadi harga itu nggak bisa bohong. Oke, pasang moving average. Teman-teman akan bisa melihat bahwa dia sangat dominan berada di atas 3 moving average 50, 100, dan 200. Maka tipe saham seperti ini lebih cocok buat buy and hold, trend following. Tapi kan bisa nih, ini kan bisa untuk swing trading nih. Bisa, I know ini bisa. Tapi ketika dia udah mulai breakout, semua yang swing trading pasti hilang barang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk Bumi, ya teman-teman tinggal lihat aja nih. Ini ada garis apa nih? 1. Oke. Lalu 2. Kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah ascending triangle. Jadi tendensinya, kalau nggak ada aneh-aneh sih, tendensinya adalah naik teman-teman. Naik. Nah, gimana dong cara saya untuk trend following dengan maksimal? Pakailah profit trader model juga bisa di sini. Nih, saya hapus dulu nih ya. Jadi di profit trader model tuh teman-teman bisa pelajari tren untuk swing ataupun untuk trend following. Nih. Perhatiin nih. Saham bentar. Nih. Saham, ini trend color nih, ini pengganti moving average di Profit Trader Module. Teman-teman bisa dapatkan Profit Trader Module dengan join membership GS Pro Plus. Kalau GS Pro doang nggak ada. GS Pro Plus, nah di sini dari merah, mulai hijau, mulai biru. Ini sama seperti GPS, kalau teman-teman mau pergi-pergi lewat jalanan, lihat Google Map, ini jalannya warna merah, atau hijau, atau biru, ini plong nih. Ini plong, oh biru, oke. Biru. Gitu ya, misalnya gitu, biru. Nah, jadi ini saya zoom dulu deh biar teman-teman di Instagram kelihatan. Nah, dah. Jadi di sini yang kita perlu lakukan adalah apa? Ketika dia udah jalanannya itu udah istilahnya udah kosong, ini support naik terus nggak? Lihat nih garis merah solid ini ya. Pelan-pelan naik. Jadi ketika harga konsolidasi, supportnya pelan-pelan terus-menerus naik. Breakout, ini harus beli, ikutan. Nah, ketika sudah beli, ngapain? Nah, ini kan trend following ya, bukan swing trading. Jadi kalau swing trading, naik, dijual, turun, beli lagi. Naik, dijual, turun, beli lagi. Ini mah teori. Gambarnya udah jadi, bisa diomongin. Tapi ketika lagi jalan, nggak bisa diomongin, pasti jiper. Serem pasti, gila nih udah setinggi ini gitu kan. Nah, jadi untuk trend following gimana? Gunakan RS modul, garis biru solid dan biru solid ini selama harga saham Anda berada di atas garis merah. Lihat di sini. Naik lagi garis merahnya, naik lagi garis merahnya sampai di sini. Oke. Jebol, kita baru jual. Nah, profitnya berapa? Nih, profitnya bisa maksimum nih. Seberapapun saham ini memungkinkan ngasih profit gitu loh. Jadi dia ngasih profit berapa sih? Dia ngasih profit itu kurang lebih ya sampai break tangga merah itu. Nih
175. Oh my god, tinggi banget. Salah banget saya. Swing trading di saham yang trending. Salah banget. Kayak gitu. Tapi gimana saya tahu ini saham bakal bullish? Nah, memang agak susah teman-teman. Jadi saya agak lebih sulit untuk ngejelasin itu. Itulah kenapa kita gunakan ini, RS modul bentuk gambar ini teman-teman. Bentuk gambar ini. Makin warnanya ke biru, makin banyak indikator positif warna hijau dan biru, dan bergerak terus-menerus, di mana support naik. Well, inilah tren naik yang sesungguhnya. Gitu ya Bu Nurul ya. Ini untuk bumi. Nah, jadi what next? Jadi kalau misalnya kita mau bertanya bumi itu what next? Well, katanya sih saham kalau terlalu banyak diomongin gak jadi naik ya. Saya nggak tahu nih, saya terlalu banyak ngomong atau enggak. Plus orang-orang lain di luar sana banyak ngomong atau enggak. Oke. Nah, jadi untuk di sini saya munculin semua indikator untuk swing dan untuk trend following. Maka teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah area penting yang harus ditembus oleh bumi. Jadi saya rasa saya layak untuk menjelaskan ini karena banyak areanya. Nih, lihat di sini satu. Gini ya. Saya hilangin volume lah biar bersih, oke? Gini ya. Gini. Lihat di sini garis satu. Lihat di sini ada garis dua. Oke. Teman-teman perhatikan aja kalau misalnya mau melihat secara manual di chart Anda ya. Garis ada dua. Oke. Ini ada garis lagi secara tiga. Ini berkumpul nih. Ngepang istilahnya. Kalau bagi saya. Nah, ini adalah garis resisten yang harus dilewati bumi. Jika ini dilampaui, tendensinya adalah dia uptrend. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Tapi kalau dia ternyata gagal naik, dia malah tembus support garis merah solid ini, maka tendensinya dia adalah turun ke titik-titik merah ini. Ini garisnya. Gitu, teman-teman. Oke. Kurang lebih sana. Kalau jebol lagi, artinya dia akan menuju ke titik-titik merah yang ini. Yang ini pertama, ini yang kedua. Kalau jebol, support. Tapi kalau dia bisa break resisten kuat di level 190 sampai 200, maka tendensi dia adalah rally ke atas. Ini adalah target-target ini. Ini pertama, ini kedua, dan setelah itu adalah break out yang selanjutnya. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau saya nggak pakai profit trader mode bisa nganalisa nggak? Bisa, tetap bisa kok. Technical itu nggak harus pakai satu sistem mutlak, nggak. Tapi teman-teman harus cari nih. Oh ini resistennya nih. Ini satu, oke. Lalu ini juga nih. Ini resistennya. Jadi teman-teman harus belajar mengenai peak and trough, istilah gitu. Ini ada lagi di sini deh. Nah ini juga nih, oke. Lalu di mana lagi? Cari lagi. Oh di sini nih. Nah, oke. Kesimpulannya adalah ini dia areanya, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang di Profit Trader Mode, teman-teman member GS Pro Plus, teman-teman member GS Optima, langsung kelihatan semua. Di mana? Nih, saya hilangin garis saya hilangin garis ininya, garis yang terlalu banyak. Satu ada garis, ada dua, ada tiga, ada empat. Ini dilewatin semua. Wih, ciamik itu namanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya mau cek lagi pertanyaan. Saya mau sekarang tadi udah di YouTube, sekarang saya mau pindah ke tadi di Instagram, saya mau pindah ke YouTube. Di YouTube ada apa lagi di sini? IPCC udah, BJTM, Arto. Apakah Arto cocok untuk dibeli? No. Teman-teman harus lihat, Arto itu tipe trend following. Jangan lakukan swing trading. Nih, udah deh, saya kasih lihat lagi ya, Arto. Arto itu tipe yang kalau gerak itu konsisten. Maka jangan pakai untuk swing. Arto. Nih, gini deh. Saya balik ke ini dulu. Nih, teman-teman, gimana cara tahu ini tuh tipe saham swing atau trend?
lihat dari kalau gerak, dia itu geraknya dahsyat nggak? Nih, kalau turun nih, zup, 50%. Kalau turun lagi gimana dari sini? Ambles, 50%. Gitu ya. Kalau rally gimana? Ini juga teman-teman bisa lihat di sini. Kalau rally gimana? Kalau rally dia tipenya naik 3, ini 40% loh nih. Nih, 40%. Ya kan? Di sini gimana? Kalau rally berapa nih? Ini 80%. Ini tipe-tipe saham tren. Jadi nggak cocok buat swing. Jadi hati-hati dengan swing di saham yang tipenya adalah konsisten. Kayak gitu ya. Apalagi nih lihat nih ya. Profit itu bagus dan bisa didapat kalau dia di atas moving average MA 200 lah. Dan dia akan lebih banyak turun kalau dia berada di bawah MA 200 yang merah tebel ini. Jadi untuk sekarang Arto gimana? Avoid. Tapi gimana dong, ini kan udah support. Nah, lihat nih. Ini pasti justifikasi untuk trading nih. Saya mau cari deh titik low-nya. Ini satu. Lagi ya. Ini juga nih, ini satu. Lagi ya. Oh, udahlah, itu doang deh. Tarik garis, ini jadi ini support loh. Ini sampai loh. Ini bakal jadi support loh. Hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Dulu kan di sini. Oke, lalu di sini, kalau saya tarik garis, kan jadinya gini. Ini kan disupport. Beli dong. Hati-hati. Jadi, untuk saham tipe trending, jangan beli di area support. Gitu teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa ambles turun lagi. Itu yang kita harus ingat. Oke? Ini dia. Lalu di YouTube tadi ada pertanyaan mengenai Indofood. Ini menarik nih, Indofood. Oke? INDF. Indofood ini saham trending atau saham swing. Nah, teman-teman coba lihat gerak dia tuh di kisaran resist supportnya. Gerak dia tuh di kisaran moving average terus nggak bisa jauh lari dari moving average. Itu kayak udah perangkap. Moving average sudah jadi perangkap pergerakan harganya. Maka saya bisa yakin teman-teman bisa menjawab sini bahwa Indofood itu geraknya selalu di kisaran moving average. Maka ini adalah saham swing. Hilangin MA-nya 1, 2, 3 saya hilangin. Ini target saya juga saya coret-coret saya hilangin juga. Maka teman-teman kalau ketemu ini ada high seperti itu, ini akan cenderung menjadi area resisten. Udah ditembus pun dia harus menjadi support. Kalau gagal ya dia turun lagi. Yang di bawah juga. Jadi resistennya ditembus bukan berarti valid. Kalau sahamnya adalah tipe saham kayak Indofood. Oke, kalau pakai profit trader modul gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Kalau teman-teman pakai PTM, maka teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya hilangin garis solidnya. Kita pakai yang ini. Gedein deh. Nah, kayak gini. Ini adalah tipe swing modul di profit trader. Ini ada titik-titik biru, ini ada biru cukup panjang, maka ini bisa menjadi area resisten. Gitu teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini nanti coba perhatiin nih. Ini ada titik-titik merah dan biru yang berurutan. Ini biasa menjadi area support. Terlalu singkat waktunya untuk menjelaskan ini ya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sahamnya bergerak itu dekat-dekat dengan moving average, maka dia tendensinya adalah tipe saham swing. Kalau dia gerak itu selalu jauh dari moving average, bisa jauh di atas atau jauh di bawah, seperti contoh di saham Arto, maka ini adalah tipe saham swing. Saham trending. Jadi kalau kita ketemu saham kayak Arto, kalau kita ketemu saham kayak Arto, maka sangat berbahaya bagi kita untuk buy on support. Gitu. Sebaliknya, Arto lagi bagus nih.
sangat tidak disarankan untuk kita menjual saham kayak Arto di area resisten. Kenapa? Karena tendensi akan ke tembus di sana. Oke, jadi balik lagi ke topik hari ini teman-teman. Swing trading versus trend following. Mana yang harus saya pilih? Mana yang lebih bagus? Jawabannya adalah sama-sama bagus. Oke, sama-sama bagus. Tinggal Anda tipe orang seperti apa. Kalau teman-teman adalah orang sibuk di kerjaan, sibuk di kantor, sibuk di toko, sibuk di bisnis, sibuk di rumah tangga, dan lain sebagainya, maka saham yang trending, strategi trend following adalah yang terbaik. Nggak harus selalu pantau saham setiap waktu. Tapi kalau Anda tipe yang lebih punya waktu yang lebih fleksibel, maka teman-teman bisa lakukan trend following, tapi teman-teman juga bisa cari yang swing trading. Tapi sebelum memilih strategi itu, yang Anda harus lakukan adalah mengenal karakter pergerakan harga sahamnya. Lihatlah historis pergerakan harga saham. Karena sangat salah kalau kita trading buy low sell high di saham kayak Arto. Tapi di sisi lain, sangat salah kita trading buy and hold agak lama di saham kayak Indofood yang ada sakit hati di situ. Mana tuh buy on weakness? Mana itu trend following? Saya buy on weakness, saya trend following, saya buy and hold, nggak naik-naik. Masalah bukan di metodenya, tapi di sahamnya. Oke? Dan sebaliknya, mana tuh katanya teorinya buy di support, jual di resist. Saya jual, harga naik. Saham dibeli, turun, saham dijual, naik. Mana itu teorinya? Karena salah saham. Saham yang kita swing trade, buy low sell high, itu adalah saham yang tipenya trending. Kayak gitu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya mau coba cek lagi di Instagram sekarang. Ada pertanyaan apa nih ya? Dari Mike Felix, SRTG. Udah lama nih kita nggak lihat SRTG. Kita coba cek ya, SRTG. SRTG itu seingat saya tuh tipe saham swing. Let's see, tipe saham swing. SRTG. Oke, SRTG. Nah, nih, teman-teman lihat nih. SRTG ini totally berbeda dengan Antam kalau rally. SRTG itu naik lalu sideways, naik gini kan ya, kelihatannya naik sideways, naik sideways gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nggak bisa dapetin di rally-nya. Kenapa? Ini jebakan, ini tebak-tebakan gitu loh. Tapi ketika dia sideways, Anda bisa swing trade di sini. Anda bisa swing trade di sini. Oke? Kurang lebih ini juga sama nih, ini juga sama saya untuk mempersingkat waktu aja. Nah di sini juga sama, ini SRTG nih tendensi adalah swing trade. Jadi dia di atas EMA 200 belum tentu rally loh. Dia kalau misalnya naik ke atas EMA 200, nih dia ke atas EMA 200 gini ya, bisa jadi ini untuk turun lagi. Kenapa? Karena dia tipe swing. Yuk kita lihat pakai profit trader nih, gimana? Yes, sama kelihatan. Nih udah dipagerin nih, ini adalah area resisten SRTG. Oke, nih ini ada garis merah kuat ya di sini ya. Oke, ini garis merah panjang nih. Ini ada biru. Tentu coba lihat nanti kalau misalnya udah terbiasa pakai sih gampang. Ini jadi area resisten SRTG. Kayak gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ini juga ini jadi area support SRTG. Ini ada garis-garis soalnya. Ada garis-garis. Kayak gitu ya teman-teman.